Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam kajian-kajian sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Kita lanjutkan lagi. Dan saya juga minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kajian kita itu membahas tentang hukum utama dalam Abrahamic faith, ya. Hukum utama. Hukum utama, ya, dalam Abrahamic faith itu adalah Yahudi, ya, Nasrani, ya, Islam, ya. Tulisannya terlalu rapat, ya. Ini aja supaya nih, ya. Jadi kita mendiskusikan tentang hukum utama, ya, hukum utama dalam Abrahamic faith. Abrahamic faith itu terbagi menjadi Yahudi, Nasrani, Islam. Oke. Kemudian Nasrani menjadi Kristen. Nah, itu nanti perdebatan lagi. Apakah Kristen itu masih bisa disebut Nasrani atau tidak? Itu perdebatannya cukup panjang lah, cukup debatable. Ya. Untuk kali ini kita tulis, aku mau bikin 2 seri. Ini seri 1 aja lah. Seri 1 ini seri 1. Jadi seri 1 ini kita bahas dulu, ya, hukum utama dalam Yahudi dan Nasrani. Nanti Islam kita bahas secara tersendiri, ya. Oke. Yang namanya hukum utama, ya kalian mestinya ngerti lah hukum utama itu hukum apa gitu loh, ya. Artinya hukum itu benar-benar penting, nggak boleh untuk permainan, harus sungguh-sungguh. Itu namanya hukum utama, ya. Hukum primer, ya. Jadi nggak boleh untuk main-main gitu loh. Itu makanya disebut hukum utama gitu. Aku nggak buka Bible lah, ya, aku ngomong aja untuk yang ini nanti, karena kalau buka Bible lama, ya, nanti kamu cari sendiri ayatnya lah. Kata Yesus, apabila engkau tidak setia terhadap perkara-perkara kecil, dengarkan telingamu itu. Kalau dikasih tahu itu telingamu itu dengarkan. Kalau kau tidak setia terhadap perkara-perkara kecil, maka engkau tidak akan setia terhadap perkara-perkara besar. Itu pesan Yesus itu. Ya. Jadi kalau sama yang kecil saja engkau sudah tidak setia, bagaimana engkau akan setia terhadap yang besar? Maksudnya begitu. Jadi, tapi kan Yesus menggunakan gaya bahasa retorika.
Ya bagus, harus begitu. Namanya kitab suci itu bahasanya macam-macam, ya. Jadi supaya kamu ngerti, aku jelaskan pelan-pelan, ya. Oke. Sekarang aku akan menjelaskan sama kamu tentang hukum utama. Hukum yang tidak boleh untuk main-main. Siapapun dia, entah dia ulama kek, entah dia bapak-bapak gereja kek, nggak boleh dia sembarangan. Dia harus tunduk terhadap hukum ini. Jangan coba-coba macam-macam robah-robah hukum. Dan kalian juga harus berani menguji apakah kata-kata bapak gereja itu sesuai dengan kitab suci, apakah pesan-pesan kata-kata para ulama itu sesuai dengan kitab suci. Jangan kamu kasih cek kosong. Mereka juga kan manusia, bisa saja salah. Kalau mereka benar sesuai dengan kitab suci, kamu turuti. Tapi siapapun dia, kalau tidak sesuai dengan kitab suci, tolak. Itu logika berpikir yang genah, gitu ya. Ini jangan tiba-tiba ulama kamu amini, bapak-bapak gereja kamu amini. Lihat dulu, omongannya itu selaras nggak dengan kitab suci. Oke. Sekarang kita lihat bagaimana ini kita masuk ke antropologis budaya, ya. Terhadap apa yang ada dalam kehidupan bangsa-bangsa Israel, ya. Bangsa-bangsa Israel itu mengenal akan Allah yang benar itu lewat sebuah proses pengalaman teologis yang panjang, gitu loh. Kalau orang Jawa bilang bukan ujuk-ujuk, gitu. Jadi sesuatu yang sangat menarik dari bangsa Israel itu mereka tidak gampang percaya. Mereka sudah dapat informasi dan itu biasanya disebut nubuah, dan itu turun menurun dari satu generasi nubuah itu disampaikan, dan nubuah itu mereka pegang kuat. Dan setiap ada peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan nubuah itu, mereka tanyakan. Mereka selalu kritis, selalu bertanya, gitu loh. Selalu menguji, benar nggak ini? Gitu loh. Yang sayangnya diantara sering untuk guyonan ya, tapi ya semoga guyonan lah, jangan dibikin serius. Di teman-teman Islam mengatakan, jangan banyak tanya, seperti Yahudi aja kamu. Gitu. Ya mungkin itu, harapan saya itu hanya guyonan gitu ya. Tapi jangan dibikin serius. Karena apa? Banyak tanya itu juga bagus seperti Yahudi ini. Gitu. Karena apa? Kalau memang didasari dengan sebuah keinginan tahu supaya lebih jelas, nggak masalah. Gitu loh. Kecuali banyak tanya yang tujuannya memang mau membantah saja, itu telinganya ijewer, ya. Oke. Dua ini sudah ya, hukum utama, tipologi Israel ya, Yahudi itu sudah. Nah, sekarang kita masuk ke hukum utama. Bentar. Yang di rumah buka ya kitab Markus, ya. Buka Markus berapa ini? 12, angka bagus. 12 murid Kanjeng Nabi Isa, dan ini Markus 12, angka bagus. Yaitu ayat, kita akan kaji ayat 28. Ya. Nanti sampai ayat
34. Nih, ini satu perikop ini. Judulnya hukum yang terutama. Ya. Nanti itu ada titik temunya dengan Matius 22 34 sampai 40 dan Lukas 10 25 sampai 28. Oke. Minum dulu. Sini panas, musim panas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ayo, kamu di rumah lihat Bibelmu. Aku baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu seorang ahli Taurat. Lihat, ini ahli loh ya. Bukan orang awam. Ini teksnya bilang ahli, bukan orang awam. Yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu. Jadi Yesus diskusi soal jawab, tanya jawab. Ya. Jadi orang-orang Yahudi itu familiar dengan tanya jawab. Bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu. Jadi si ahli Taurat itu mendengar soal jawab itu dan Yesus memberi jawab yang tepat. Kenapa Yesus bisa memberi jawab yang tepat? Dia rabi. Gitu loh. Seorang guru. Tentunya ya sama Gusti Allah Agung sudah dibekali pengetahuan. Nggak harus nempuh pendidikan S1, S2, S3. Nggak perlu. Gurunya guru yang maha guru itu. Begitu juga nabi-nabi semuanya. Karena nggak ada ceritanya nabi itu sekolah. Mulai Kanjeng Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad tuh nggak ada ceritanya sekolah. Yang sekolah itu kan Paulus itu sekolah itu. Belajar sama Jemail. Ya. Oke. Datang kepadanya dan bertanya. Maksudnya si ahli Taurat itu datang kepada Yesus dan bertanya. Ya. Lihat ini, dengar, ini menarik ini. Hukum manakah yang paling utama? Lihat itu. Ini nanti kita bisa lihat, kalau kita lihat jalinan logika berpikir kalimatnya, ini si ahli Taurat itu tanya sama Yesus, bukan berarti dia tidak tahu. Wong ahli Taurat kok. Ya tahulah. Cuman ya itu tadi, dia ingin uji Yesus ini kok pinter banget sih. Coba aku uji yang ini, dia ngerti nggak? Gitu loh. Ya. Ditanya ya, hukum mana yang paling utama? Lalu jawab Yesus. Lihat, apa jawaban Nabi Isa? Hukum yang terutama ialah, dengar ini, telingamu itu dengar. Telingamu dibuka yang baik, dengarkan ini pesan Injil ini ya. Nanti otakmu itu dibuka ya, supaya kamu taat terhadap Injil ya. Jangan terhadap yang lain. Orang lain orang ngomong apa aja terserah, dia mau jabatannya apa aja terserah. Otoritas itu di sini. Ya, jangan kata si ini, kata si itu. Lihat ini apa jawabnya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kemarin aku sudah jelaskan, waktu Tritunggal hidup dalam dogma, mati dalam logika.
sudah aku jelaskan, ayat ini sudah aku. Ini ayat pasaran kok, semua orang ngerti. Ngerti maksudnya tahu, tapi paham atau enggak itu yang repot. Ngerti nih ya, tapi paham. Kalau dia paham, dia nggak mungkin Tritunggal. Mau main tafsir, kemarin kan aku sudah jelaskan tafsir. Orang sudah jelas kok di tafsir apanya. Jadi kata Yesus, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu di Markus 12-nya ayat yang ke-29. Itu hukum utama. Terus bagaimana? Ini asiknya ini. Bagaimana cara kita merespon tentang hukum utama itu? Yesus ajarkan. Bukan kalau orang Jawa bilang colong pelayu tinggal gelanggang, itu rabi yang tidak bertanggung jawab. Di sini Yesus ajarkan bagaimana kita memberikan respon terhadap hukum utama itu bagaimana. Yesus ajarkan, nih dengar, telingamu itu dengar. Ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Tuh. Menunjukkan betapa pentingnya hukum utama harus dijaga. Yang menarik di sini dengan segenap akal budimu. Kalau aku yang jadi nabi sih dengan segenap otakmu. Kalau terlalu kasar, ya anak jalanan kan ngomongnya belak-belakan aja, kasar gitu. Yang sedikit akademik dengan segenap logikamu. Jadi pakai logika, jangan pakai dogma. Kan Yesus sudah siapkan bagaimana cara meresponnya. Ya. Oke. Setelah itu dijaga dengan kekuatanmu. Artinya harus menjaga dengan sepenuh kemampuan yang kita bisa jaga. Hukum utama itu. Oke. Berikutnya. Dan hukum yang kedua. Nah, baru. Tadi hukum yang utama. Itu ya. Itu hablum minallah. Itu vertikal dia. Hukum utama ini. Tentang Esa. Ya. Ini hukum ini hukum utama. Ya, ini dia. Pelan-pelan aja supaya kamu ngerti gitu loh. Terus hukum kedua kan ya. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita harus saling mengasihi sesama. Ya. Sebetulnya sih bukan hanya sesama manusia saja, sesama makhluk. Baik itu tumbuhan, hewan, lingkungan, itu ya. Tapi oke lah, sesama manusia kan ya anggap saja sudah mewakili begitu. Artinya kalau sesama manusia aja kamu nggak sayang, bagaimana sesama makhluk lain, entah itu binatang, entah itu tumbuhan, entah itu lingkungan, kamu bisa sayang. Contohnya lingkungan aja lah. Kalau kamu nggak sayang sama lingkungan kan banjir di mana-mana. Hutan dirampok, ditebang sembarang macam. Kalau panas, kalau banjir, hujan, kebanjiran seperti sekarang ini panas. Ekologi rusak, itu karena memperlakukan alam tidak seperti hukum yang Allah berikan dengan kasih, dengan sayang gitu loh. Ya. Jawabnya lagi, ya. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Tuh loh. Lihat. Tidak ada. Ya.
tidak ada hukum lain yang lebih utama dari kedua hukum ini. Nih, ya. Jadi hukum utama itu secara vertikal dan secara horizontal. Nih, lurus nggak ini? Nih ya. Ini adalah tentang Allah yang tunggal. Sini ya. Tentang Esa, tentang Ehad. Nih. Kalau ini tentang sesama makhluk, sesama manusia. Manusia. Tidak ada hukum yang lebih penting dari kedua hukum utama ini. Nih. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Inilah yang disebut dengan hukum utama. Dan tidak ada yang lebih penting ya dari kedua hukum utama ini. Jelas kamu? Ya. Jadi ini hubungannya masih ada tentang Tritunggal. Kesesatan Tritunggal itu masih ada. Tapi aku membediknya lewat hukum utama. Nah, kalau hukum utama ini tidak kamu terima dengan penjagaan seperti perintah tadi, tidak kamu terima dengan logika, tidak kamu terima dengan sepenuh jiwa, ya rusak. Gitu loh. Ini hukum utama, sedangkan perkara kecil aja kata Yesus kita harus jaga. Ini perkara besar, ini hukum utama. Mesti. Sekarang kita lihat, apakah jawaban Yesus itu salah atau benar? Kita lihat. Udah setengah jam. 21. Sebentar lagi. Ya, kita lihat. Apakah jawabnya si orang ahli Taurat itu? Makanya aku bilang tadi ahli Taurat itu bukannya nggak ngerti, dia ngetes Yesus ini. Ternyata gini jawaban ahli Taurat. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru. Benar katamu itu, bahwa dia Esa, bukan mereka. Dia Esa, bukan mereka Esa. Ngerti? Ngerti nggak di sini bedanya dia sama mereka? Ngerti nggak? Terlalu sulit kamu belajar bahasa Indonesia. Ngerti nggak kamu bedanya dia dan mereka? Makanya kan aku berkali-kali bilang, kalau nggak tahu ngerti Esa, tanya sama orang Israel. Karena ini bahasa mereka. Jadi dia, bukan mereka. Dia Esa. Itu berapa jumlahnya? Masa nggak ngerti gitu? Jadi aku menjelaskan ini nanti Tritunggal tuh sekarang sudah seri keempat, nggak tahu nanti berhenti di seri keberapa. Salah satu tujuanku itu hanya satu, tujuan utamanya apa? Mari kita menyembah Allah yang sama, yaitu Allah yang tunggal. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakob, Allah Musa, Allah Isa, Allah Muhammad. Ini semua menyembah kepada Allah yang sama dan itu tunggal. Itu. Aku nggak punya tujuan lain. Itu dulu. Kalau yang lain-lainnya nanti belakangan lah. Bukan tidak penting, penting juga. Tapi ini aku mau beresin kau tuh dengan hukum yang utama dulu ini. Kalau utamanya aja nggak beres, bagaimana ke belakangnya mau beres? Tuh. Dan aku kan nggak minta berlebihan. Taat sama Alkitab. Jangan kamu beriman sama Alkitab, tapi kamu lempar ke belakang isinya. Gitu. Ya. Sekali lagi,
Mantap kali ini. Jawab respon dari ahli Taurat. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali, benar katamu itu bahwa dia Esa. Tepat, bukan salah. Tepat ditambah sekali lagi. Tepat sekali bahwa dia Esa. Bukan mereka Esa. Bukan. Dan antara ahli Taurat dan Yesus, karena mereka sama-sama orang Israel, sama-sama Yahudi. Jadi Nasrani itu berawal dari keyahudian. Jangan kamu kira ujuk-ujuk Nasrani. Ada ada Nasrani perdana itu Yahudi. Baru nanti sejarah mengatakan berubah lagi menjadi Kristen. Itu masalahnya. Ya karena ahli Taurat itu orang Israel, Kanjeng Nabi Isa juga orang Israel, mereka sama-sama tahu Ehad itu, Esa itu tunggal, bukan Tritunggal. Oke. Dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Subhanallah. Masa gini kurang jelas sih? Hah? Aduh, rambutku sampai. Ambilin gunting deh rambutnya. Sebentar. Nah, sudah. Masa ini kurang jelas sih? Diperkuat lagi dengan kalimat ya. Begini ya. Lihat ini. Tadi kan begini, lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia Esa. Ditambah lagi, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Yang lain itu tidak ada. Itu loh. Ngerti kamu? Tak kasih gambar, gampangan apa ya, supaya kamu ngerti gitu loh. Nih loh. Aku punya penghapus ini. Penghapusku tidak ada yang lain kecuali ini. Tidak ada yang lain. Coba otakmu buka dikit ya. Buka dikit aja. Buka dikit. Oke, buka dikit ya. Pahami kata-kata tidak ada yang lain penghapusnya Gus Beti kecuali yang biru ini. Dalam tanda kutip tidak ada yang lain. Terus otakmu gimana? Menerima itu gimana? Penghapusnya Gus Beti ada berapa? Ada 1 atau ada 3? Atau ada 3 dalam 1 dalam 3? Masa sulit memahami gitu. Jadi kalau kita berdebat dalam penjelasan-penjelasan kuantitatif, oke, kita masuk ke penjelasan-penjelasan kualitatif. Tidak ada yang lain itu kualitatif, artinya dia satu. Kalau tidak satu, berarti ada yang lain. Gitu aja aku nggak ngerti sih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk apa? Sibuk menghilangkan waktu, menghilangkan dana, kuliah sampai doktor, tapi kalau tidak ada yang lain aja nggak ngerti, satu aja nggak ngerti, untuk apa? Untuk apa gelar-gelar doktor segala macam, profesor? Buang aja, wis buang aja, bikin malu aja. Untuk apa? Seseorang yang punya gelar doktor, profesor itu artinya dia pernah menempuh gelar pendidikan akademik, artinya dia harus berpikir logik. Malu dong. Sudah punya gelar kok masih percaya sama dogma. Untuk apa? Oke, kulanjutkan. Ya, tadi bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Berikutnya, apa kata Yahudi ini? Memang mengasihi dia dengan segenap hati, diulangi lagi, dan segenap pengertian, dan segenap kekuatan. Pengertian itu logika, logis. Dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Bayangkan.
Bagaimana sakralnya korban bakaran sembilan tapi bagi orang Yahudi ternyata itu masih kalah sakral dibandingkan hukum utama ini. Nanti kau. Dalam tradisi Yahudi, korban-korban bakaran itu, sembelihan itu sakral, tapi ternyata ini lebih sakral, hukum utama. Bagus kan responnya ahli Taurat? Kan dia, oh kamu salah Yesus ngawur kamu. Kenapa bilang Allah Tritunggal? Iya, nggak apa-apa. Kan nggak begitu. Karena Yesus juga nggak ngomong Allah Tritunggal. Yesus ngomong Allah Esa, dan Esa itu tunggal. Coba kalau Yesus ngomong Allah, dengar hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang Tritunggal gitu. Bisa dihabisi sama orang Yahudi. Gitu. Orang dia membawa ajaran yang benar aja, niat Yahudi itu begitu tinggi untuk menghabisi Yesus, yang nanti itu bisa kita jelaskan pada peristiwa salib itu sebetulnya gimana duduk masalahnya. Apakah itu politis atau teologis, nanti bisa kita kupas itu. Kebetulan ada yang request untuk membahas sebetulnya Yudas itu masuk surga atau masuk neraka sih gitu. Nanti itu kita bahas. Ya. Setelah Yahudi ini selesai merespon apa yang dijawab Yesus dan setuju, akhirnya Yesus merespon balik. Dengar respon baliknya. Yesus melihat bagaimana bijaksananya orang itu. Lihat itu. Jadi ini saling memuja, saling memuji. Ahli Taurat memuji Yesus, Yesus pun membalas pujian ahli Taurat itu dengan mengatakan, Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, maksudnya Yesus berkata kepada ahli Taurat itu, dengarkan telingamu baik-baik, pasang baik-baik, buka telingamu, buka otakmu, resapkan dalam hatimu. Apa jawab Yesus? Engkau, maksudnya ahli Taurat itu ya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Lihat itu. Jadi orang yang mengatakan bahwa Allah itu tunggal, dia tidak jauh dari kerajaan Allah. Sekarang kalau ada yang mengatakan Allah itu Tritunggal, ya pikiran dewe. Masa kudu tak jelas no? Kamu pikir sendiri, masa harus aku jelaskan? Dan kemudian setelah itu, dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Tidak berani, sungkan. Sungkan itu orang Jawa bilang pekewo. Karena apa? Akhirnya Yahudi-Yahudi yang ada di pertemuan itu tahu kapasitas Yesus itu benar-benar cakep deh, dikagumi. Makanya nggak ada lagi yang mau macam-macam sama